datang nanti pada kamu satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, hari yang sedang dijalaninya lebih berat daripada yang telah dilalui, dan hari yang akan disongsongnya lebih berat dari yang sedang dijalani. Berarti Ramadan tahun lalu saya sudah sampaikan, mungkin Ramadan tahun depan suasananya sudah beda dan lebih berat, dan itu kita alami sekarang ini. Kita sudah tidak bisa lagi bebas mencari nafkah kemana-mana. Kita sudah tidak bisa lagi leluasa dalam mencari ma'isyah dan kehidupan yang normal, ya. Tetapi setidak-tidaknya itu kita manfaatkan dengan kebersamaan bersama keluarga untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan dari awal-awal tadi. Baiklah, seperti biasa kita ada tanya jawab. Dapur media kita telah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti kajian streaming kita ini, dan pertanyaannya menurut saya masih biasa-biasa, belum ada pertanyaan yang keren. Saya menanti ada pertanyaan yang keren, silakan diajukan ke dapur media kita di Instagram ini. Saudaraku yang kami cintai, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah Dajjal itu manusia? Jawabannya, sebenarnya yang rajin mengikuti kajian-kajian akhir zaman, baik bersama saya, bersama guru-guru kita yang mengkaji tentang akhir zaman, ya, bersama para alim ulama dan membedah kitab, membaca kitab-kitab, pasti sudah mendapatkan jawabannya. Jawabannya adalah na'am. Dajjal itu adalah min bani Adam. Dia adalah di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makhluk berakal yang Allah ciptakan itu cuma 3. Pertama adalah malaikat. Dan malaikat ini Allah abadikan umurnya sampai hari kiamat. Yang kedua adalah bangsa jin. Sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu yang Allah ciptakan adalah bangsa jin. Ini makhluk berakal. Dan mereka juga diberikan segala kewajiban yang Allah berikan pada manusia. Kemudian makhluk ketiga yang berakal adalah manusia. Ya, jin dan manusia punya jangka batas umur. Tetapi ada satu bangsa jin, satu makhluk dari bangsa jin yang Allah panjangkan umurnya, yaitu adalah iblis. Dan ada satu makhluk dari bangsa manusia yang juga jahatnya luar biasa, cuma hanya satu orang, dia Allah panjangkan umurnya semenjak dia hidup sampai nanti hari kiamat, dia adalah Dajjal. Nah, saudara-saudaraku, Dajjal ini ada yang mengisukan isu-isu yang menyesatkan. Dia tinggi, lebih tinggi daripada gunung. Ya, suaranya bila dia berbicara di timur, orang di barat mampu mendengarkan suaranya. Ini adalah sebuah kebohongan yang nyata. Ya, apabila dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam, hanya sebatas mata kakinya saja. Luar biasa pembodohan dan kebohongan ini. Apabila dia mengencingi satu kota, langsung banjir kota itu dengan kencingnya. Ini juga sebuah kebodohan dan pembohongan yang keterlaluan. Waktu saya kecil-kecil dulu memang begitu yang disampaikan, dan matanya satu di kening. Saya sampaikan apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir tentang Dajjal ini. Bahwa Dajjal itu, kata Rasulullah SAW, adalah keturunan Nabi Adam, bahkan tubuhnya sedikit lebih pendek atau lebih pendek sedikit daripada kamu, tapi tubuhnya betul-betul sekal, ya, seperti hul, ya, seperti hul, sangat kekar dan sekal, tebal sekali dagingnya, bahunya jauh jaraknya, bahu kanan yang jauh kirinya, dadanya lebar, ya, full daging. Sementara rambutnya keribu, warna kulitnya gelap, tapi pucat seperti mayat. Dan kedua bola matanya menyembul keluar. Hanya saja mata sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang menutupi matanya dan menempel ujung daging kening ini menempel di sebelah pipi kanannya, dan sisanya bergelantungan seperti gengger ayam atau seperti dahak. Kedua kakinya ketika berjalan, ya, jempol kaki kanan, jempol kaki kirinya saling berdekatan, dan kedua mata kakinya saling berjauhan. Tapi dia mampu menguasai seluruh jin dan syaitan. Dia menguasai seluruh jin dan syaitan. Iblis memerintahkan seluruh bangsa jin dan setan yang ada agar tunduk kepada apa yang diinginkan oleh Dajjal, ya, sehingga kesaktian dan kekuatan Dajjal ini memang tidak pernah ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa melakukan apa yang Dajjal lakukan. Makanya dia adalah fitnah terbesar untuk umat manusia. Saya rasa ini sudah terjawab, ya. Dan yang mampu melawan Dajjal hanyalah Nabi Isa alaihissalam, dan dua-duanya diberi gelar dengan Al-Masih. Yang satu adalah Al-Masih Ad-Dajjal, yang satu lagi Al-Masih Isa alaihissalam. Bedanya Al-Masih Dajjal, dia mampu menghilangkan iman di dada orang, sementara Nabi Isa mampu menghilangkan kekafiran di muka bumi ini.
dan sumber biang yang menyebabkan orang kafir itu Dajjal, inilah Isa yang mampu menghapusnya dari muka bumi, artinya membunuhnya. Saudara-saudaraku, terjawab yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, bagaimana cara membaca surat Al-Kahfi nanti ketika Dajjal sudah keluar? Bacanya 1 sampai 10 atau tidak berhenti ketika Dajjal keluar, Ustaz? Baca terus 1-10, lalu baca lagi 1-10, baca lagi 1-10, ya? Atau dibaca 1 kali saja ketika Dajjal keluar? Jawabannya adalah yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk menghafalnya terlebih dahulu. Lalu bacalah ya selancar kita membaca Al-Fatihah. Sehingga kita kapanpun baru terbangun langsung sudah orang baca. Kita langsung bisa baca tanpa mikir lagi. Saking lancarnya kita, selancarnya kita baca Al-Fatihah. Setelah itu, saudaraku, bila nanti kita tertangkap oleh antek-antek Dajjal yang ada di kota kita, seumpamanya Dajjal sudah masuk ke dalam kota kita, orang-orang sudah berduyun-duyun menuju Dajjal, dan kita proses menuju persembunyian, itu rumah-rumah kita masing-masing. Tapi tak sempat, belum lagi kita sembunyi sudah kita ketahuan dan tertangkap oleh tentara-tentara Dajjal atau antek-antek Dajjal, kaki tangan Dajjal. Kita dipaksa untuk bertemu dengan Dajjal. Nah, semenjak kita ketangkap oleh antek-antek Dajjal itu, kita mulai membaca itu. Nanti pas kita sudah melihat Dajjal, walaupun masih dari kejauhan, bacain. Selesai 1 sampai 10, ulang balik baca. Kalau hafalnya cuma dari ayat 100 sampai 110, berarti dari ayat 100 sampai 110 dibaca. Ulang terus sampai Dajjal melihat kita dan kita melihat Dajjal, di mana sihir Dajjal dan semua kekuatan dan kejahatan Dajjal tak akan tembus kepada kita. Kenapa tak tembus? Karena kita sudah ada iman, kita sudah ada ilmu tentang Dajjal, dan kita sudah membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi ini. Gitu. Ya. Jadi membacanya terus menerus, tidak berhenti sampai kita didebat oleh Dajjal. Siapa saya? Dajjal meminta agar dia disembah. Katakan kepadanya, engkau adalah Dajjal. Yang saya sembah adalah Allah. Ya, baca nanti dan seterusnya. Semoga Allah lindungi kita, semoga kita tidak tertangkap oleh kaki tangannya Dajjal, dan semoga kita mampu bersembunyi sebelum Dajjal masuk ke kota kita. Ya. Pertanyaan berikutnya, ya Ustaz, saya ingin bertanya, apakah ketika Ya'juj dan Ma'juj nanti muncul, umat Islam masih ada tidak? Atau yang tersisa hidup di muka bumi ini hanyalah orang-orang kafir saja? Itulah saja yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Terima kasih banyak. Jawabannya adalah, orang Islam ketika Ya'juj dan Ma'juj itu muncul nanti, ya tentu saja masih ada banyak orang Islam saat itu. Akan tetapi, orang Islam ini tidak akan ada yang selamat bila berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab apa? Ya'juj dan Ma'juj itu seperti yang kita sampaikan kemarin, tidak punya hati, tidak punya perasaan. Brutal, beringas, dan haus darah. Dia hanya ingin membunuh. Siapapun orangnya dia tidak peduli. Pokoknya nampak bunuh. Dia tidak akan peduli orang itu menghibah-hibah atau menghadiahkan emas satu tronton besarnya. Dia tidak akan peduli. Ya, emas diambil orang tetap dibunuh. Dan dia juga tidak akan peduli dengan orang yang cantik rupanya, jelita segala macamnya, dia tidak peduli. Pokoknya selain daripada bangsa Ya'juj Ma'juj, mereka masih bunuh. Jadi masih banyak nggak orang Islam? Masihlah. Orang Nabi Isa saja Allah perintahkan, lari hai Isa, lari. Ya'juj Ma'juj sudah lepas, lari. Bawa hamba-hambaku yang beriman lari bersamamu. Begitu perintah Allah. Berarti Nabi Isa kan orang Muslim. Ya, Imam Mahdi juga bersama Nabi Isa. Mujahidin juga bersama Nabi Isa. Tapi tidak Allah perintahkan lawan hai Isa. Tidak begitu. Allah malah berfirman, tidak ada hari ini yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu ya. Tidak ada hari ini yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang bisa mematikan Ya'juj dan Ma'juj? Yang bisa mematikan Ya'juj dan Ma'juj hanyalah doanya Nabi Isa kepada Allah di atas gunung Tursina. Ya, Nabi Isa angkat tangan tinggi-tinggi nanti. Demikian Rasulullah menceritakan, dan Nabi Isa berkata, ya Allah, bumi ini telah dipenuhi oleh manusia yang paling durjana, dan tidak ada kekuatan yang mampu melawan mereka kecuali hanyalah Engkau, ya Allah. Turunkan kuasamu, musnahkan mereka semua, ya Allah. Langsung Allah turunkan wabah yang paling ganas semenjak bumi ini pernah ada. Dan wabah itu sangat cerdas dan sangat pintar. Yang dikejar oleh wabah itu hanyalah Ya'juj dan Ma'juj saja. Wabah itu tidak akan menyerang manusia yang lain di luar Ya'juj dan Ma'juj. Kayak corona sekarang, corona itu pintar banget. Dia mampu memilih
orang-orang yang telah diperintahkan oleh Allah. Virus corona ini, dia pilih orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat seperti di Yaman. Coba lihat seperti di Israel, di Palestina. Sampai hari ini di Palestina yang terdengar yang baru meninggal dunia dari orang Muslim baru 2 orang. Itu pun orang yang baru kembali dari tempat bekerja dengan Israel. Jadi yang lain-lain kenapa? Sementara Israel sudah belasan ribu terkena dan sudah sekian yang mati. Tapi orang-orang Muslim bagaimana? Baik saudaraku, kita lihat bagaimana wabah yang akan menimpa dan mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini nanti. Memang wabah yang sangat killer, sangat mematikan, ya sangat cepat kerjanya. Wabah itu datang di petang hari, besok pagi seluruh Ya'juj dan Ma'juj satu muka bumi sudah mati serentak. Mereka menjadi bangkai yang busuk dan mengerikan. Ya, jadi Ya'juj Ma'juj hanya mati dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Melihat hal yang tidak baik di dalam bulan Ramadan, apakah bisa membatalkan puasa? Apa dulu yang dilihat? Kalau yang dilihat, kalimatnya sini melihat ya. Melihat berarti menyengaja. Kecuali kalau terlihat. Kalau melihat berarti menyengaja. Dengan sengaja buka handphone, ya, nampak melintas foto nona-nona yang tidak senonoh pakaiannya. Dengan sengaja kita zoom, kita perbesar, kita lihat, itu melihat namanya. Ya, kita lihat bahkan diklik, mau melihat selengkapnya, klik sehingga nampak lagi di balik semua itu. Wah, ini jelas ini orang. Puasa si puasa, lapar si lapar, haus si haus, sampai waktu dia berbuka. Tapi apakah ibadah puasanya diterima? Kan ini pertanyaannya. Maka saya jawab, tugas kita dalam bulan Ramadan itu adalah as-shaum. Shaum itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri atau menahan nafsu. Ketika nafsu diperturutkan, berarti yang kalimat menahan itu sudah tidak terjadi. Artinya orang ini sudah tidak ada saum padanya. Itu jawabannya benar. Sudah tidak ada imsak, sudah tidak ada lagi proses menahan nafsu. Dia perturutkan nafsunya. Ada yang nafsunya diperturutkan dengan cara menggunjing ke sana kemari. Ada yang hawa nafsunya diperturutkan dengan marah ke sana kemari. Ada yang hawa nafsunya diperturutkan. Jadi yang dia tahan hanyalah makan dan minum saja. Sementara nafsunya di bidang yang lain dia perturutkan. Maka di mana letak saumnya? Bismillah Nabi mengatakan, min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang saum, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada saumnya kecuali hanya lapar dan haus. Sebab nafsunya tetap lepas kendali. Nafsunya tetap dia perturutkan, dia ikuti. Padahal kata Rasulullah ini, "Catamahu ahad", kalau ada seseorang ngajaknya berantem, ngajak dia kelahi, dia berkata, "Ana shaim." Ana shaim. Dia berkata pada dirinya, "Ana shaim." Artinya apa? Saya lagi menahan kamu, hai nafsu. Saya tidak boleh perturutkan nafsu, ya. Saya tidak boleh perturutkan kamu, hai nafsu. Saya ini lagi shaum. Artinya adalah lagi menahan. Begitu. Kemarin ada tanya pada kalian semua, ada enggak yang marah di bulan Ramadan ini? Ternyata ada yang bilang ada. Ya. Kalau marahnya dia perturutkan, bukan dia kendalikan, maka kita bertanya, apakah engkau saum? Saum itu artinya menahan. Kalau engkau sudah tidak menahan, apanya yang saum? Ya, jadi jawaban ini, apakah batal puasa kita? Ya, pertanyaannya apa tadi? Melihat yang tidak baik di bulan Ramadan, apakah membatalkan puasa? Ya, pertanyaan ini dijawab sudah tadi ya. Mungkin puasanya secara syariat tidak batal, tapi nilainya dinolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali hanyalah lapar dan haus. Ibaratnya kalian kerja jadi tukang. Kalian kerja sih kerja. Bukan nggak ada kalian angkat semen, angkat. Bukan tidak ada kalian bawa pasir, bawa. Bukan tidak ada kalian berjemur dan berhujan, kena kalian oleh terik panas matahari dan oleh hujan dalam rangka bekerja. Tapi sayang ketika gajian kalian nggak dapat. Itu yang paling perih itu ya. Kerja sih kerja, capek sih capek. Gaji dapat nggak? Enggak. Ini yang paling prihatin kita itu. Tenaga terkuras, waktu habis ya. Kemudian kita capek, lapar dan haus, tapi tidak dapat nilai. Itu apabila kalian tidak mengendalikan nafsu kalian. Yang kita kendalikan bulan Ramadan itu adalah nafsu. Baik. Pertanyaan terakhir. Ustadz mau bertanya mengenai keadaan yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Apakah ini memang ketetapan dari Allah? 100 tahun sekali itu apanya dulu? Ya, pertanyaan ini tidak lengkap.
100 tahun sekali itu apa? Yang ditanyakan itu apa? Baik, tentu saja kepada yang bertanya yang harus dijelaskan. Nah, anak-anak abah yang ada di sini dan kita semua yang ada di sini tentu menebak-nebak juga apa yang ditanyakan itu ya. Nah, yang ada ketemu dalam hadisnya, Allah akan mengirim setiap ala ra'si kullu mi'ati sana, di setiap awal-awal 100 tahun Allah akan kirim mayujaddidu li hadzal din. Allah akan kirim terus orang yang akan memperbaiki kembali kondisi agama yang sudah mulai dikotori, agama yang sudah mulai diinjak-injak, agama yang mulai dijatuhkan. Allah akan kirimkan, Allah akan bangkitkan satu orang lelaki yang bertugas untuk memperbaharui dan merombak kembali agama yang telah dinodai ini, agama yang telah dijatuhkan ini. Nah, begitu. Kalau itu memang ada. Apakah itu termasuk dari ketetapan Allah? Oh iya, na'am. Itu adalah termasuk dari qada dan qadarullah azza wa jalla. Untuk kita sekarang 1441 Hijriah. Kondisi agama memang betul-betul sangat down. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, sampai sekarang agama ini makin anjlok. 1441 Hijriah. 1441 Hijriah. Sekarang, apabila setiap kepala dari 100 tahun, yang dimaksud tentu saja tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Berarti 1400, awal dari 1400 itu 1401, 1402 harusnya sudah mulai dimunculkan oleh Allah, karena ala ra'si kulli mi'ati sana ya, di awal-awal daripada setiap 100 tahun. Kalau 1400, sekarang 1441 ya, berarti kan sudah 41 tahun ini dari awal. Berarti 1401, 1402 mestinya sudah lahir seseorang yang telah akan menjadi mujaddid agama ini. Harusnya begitu cara menghitungnya. Cara menghitungnya, ya. Dan itu biasanya selalu ada beberapa syarat. Nah, untuk kita di akhir zaman, insya Allah ini akan berbaik. Kita insya Allah meyakini betul bahwa periode kita sekarang ini dalam hari-hari menunggu kemunculan seorang tokoh pembaharu kembali kebangkitan Islam ini, dan dia adalah Imam Al-Mahdi yang kita imani. Ya, menurut informasi dan menurut beberapa tanda-tanda dan ciri-ciri, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sosok tersebut insya Allah taala telah wujud, dan mungkin saja dalam waktu tak lama lagi kita sama-sama akan di bawah kepemimpinannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, semoga bermanfaat dapat kami sampaikan, dan kita minta ampun pada Allah setiap kesalahan dan keliruan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan dan keliruan tersebut. Barakallahu fina wa fikum jami'a. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berjumpa kembali besok di petang hari di waktu yang sama, jam 4:30 waktu Indonesia bagian barat insyaallah taala. 5:30 ya, waktu Indonesia sebelah barat. Dan silakan ajukan pertanyaan melalui dapur media kita seperti yang kita jawab sudah 7 hari ini berjalan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.